apa sambil nunggu teman. Oke, mungkin langsung aja sambil nunggu teman-teman yang lain mungkin ikut gabung. Coba kita mulai eh ininya aja. Kira-kira apa ya? Oke, jadi kira-kira gini aja lah. Oke, untuk hari ini kita akan melakukan ini ya belajar tentang perencanaan geoteknik itu. Ini adalah outline pembahasan. Jadi yang akan kita bahas itu setelah daftarnya berupa informasi geoteknik yang pertama ya. Kemudian ada penyelidikan tanah. Kemudian program penyelidikan tanah itu apa aja gitu. Kemudian program penyelidikan lapangan, ada juga penyelidikan laboratorium dan kalau misalnya nanti ini kita coba sedikit konsep likuifaksi gitu ya. Kalau misalnya nanti anu cepat gitu atau mungkin masih ada waktunya. Oke, yang pertama kita masuk ke informasi geoteknik. Jadi seperti yang kita tadi bahas di depan ya. Jadi penyelidikan geoteknik itu harus terdiri terdiri atas penyelidikan tanah dan penyelidikan lain berupa penilaian terhadap pembangunan yang sudah ada. Jadi selain kita melakukan sesuatu yang baru nanti penyelidikan, kita juga harus melihat kalau misalnya di situ ada bangunan-bangunan existing, kita paling tidak juga harus ikut mempelajari gitu dari data tanah atau eh, apalah yang ada yang pernah dibangun gitu sejarahnya atau dan lain sebagainya. Yaitu biasanya ada gedung-gedung, ada jembatan, terowongan, tanggul, lereng, bangunan industri, jeti dan pelabuhan. Jadi diusahakan kalau misalnya memang kita akan membangun satu infrastruktur yang baru, tapi ada di sebelahnya ada bangunan-bangunan existing. Kalau misalnya ada, itu kita harus pelajarin itu eh, penyelidikan tanah. Kalau kalau boleh kita minta gitu kan. Kemudian kita pelajari gitu. Jadi nanti kita ada gambaran ke depannya melakukan penyelidikan apa kira-kira yang krusial di situ. Kemudian sejarah pembangunan pada dan sekitar lokasi gitu. Jadi kita juga harus tahu tuh sejarah pembangunannya itu gimana. Apakah misalnya, apakah pembangunan di situ dulu itu merupakan hasil reklamasi gitu, misal gitu. Jadi kan otomatis ada di pinggir pantai bisa ya seperti itu. Atau dulunya di situ rawa gitu, terus ditimbun gitu kan. Itu kan nanti dia punya risiko sendiri. Apakah dulu tanah yang di pinggir laut itu tanahnya tuh mungkin lusen atau mungkin apa itu namanya lusen itu pasir lepas gitu kan yang NSPT-nya kecil gitu sehingga potensi likuifaksi tapi tidak di improvement gitu kan. Nah, kita dari situ bisa bisa tahu tuh nanti kalau nggak di improvement berarti ada potensi bahaya likuifaksi ada di situ gitu. Jadi harus dipelajari gitu. Sehingga nanti kita akan melakukan penyelidikan tanah tapi yang lebih advance gitu. Jadi wah di sini berarti kemarin tuh kurang penyelidikan ini. Saya pengen tahu nih, udah saya lakukan penyelidikan yang itu tambahan gitu ya maksudnya ya. Kemudian sebelum merencanakan program penyelidikan tanah, informasi dokumen yang harus tersedia sebelum dievaluasi dalam tahap studi meja. Jadi kita harus evaluasi tuh. Kalau ada diusahakan untuk mengumpulkan peta topografi. Ya, peta topografi tahu lah ya, biasanya kan itu peta kontur lah kurang lebih seperti itu kan. Jadi apakah tempat yang mau kita pakai itu berupa lembah atau daerah bukit atau gunung atau gimana atau mungkin kelihatan dari situ cekungan gitu kan. Mungkin pernah dipelajari ya teman-teman mungkin waktu kuliah itu ada yang namanya ilmu ukur tanah ya. Itu kalau tidak salah dulu bikin peta topografi ya kalau nggak salah itu bikin kontur-kontur seperti itu atau pengukuran lah kira-kira gitu. Kemudian peta perencanaan tata kota itu juga harus kita pelajarin tuh. Harus kita lihat ini sebenarnya lahan yang misal kita mau membangun sebuah pabrik gitu kan, pabrik yang besar gitu kan. Jangan sampai nanti kita nggak tahu nggak lihat peta tata kota dari pemerintah setempat, kita bangunnya dekat kawasan yang nantinya akan dikembangkan sebagai wilayah perkotaan gitu kan kan jadinya tabrakan gitu kan jadi malah lucu gitu loh bangun pabrik di tengah-tengah kota atau yang sudah diklaim sama pemerintah mau dibangun eh, apalah nanti mungkin bisa bisa dikatakan kayak pusat pemerintahan baru atau apa gitu kan jadi kan nanti terjadi benturan kepentingan gitu jadi bisa bermasalah nanti proyek ke depannya. Kemudian peta geologi dan deskripsinya. Nah, peta geologi ini biasanya tuh dia itu berupa deposit, biasanya deposit batuan gitu. Deposit batuan. Misal ada peta, sebuah peta geologi mengeluarkan bahwa misalnya di daerah Cirebon itu banyak terdapat tanah yang bersifat ekspansif gitu kan. Atau daerah mungkin daerah
site yang kemarin kita coba bahas itu, kita diskusi rame-rame itu juga banyak deposit tanah ekspansif. Jadi dari situ kita tahu nih, wah ini berarti kalau misalnya kita bangun di situ ada resiko nih. Ini baru awal ya, belum ada penyelidikan tanah ya. Oh, berarti di sana ada resiko. Jadi nanti penyelidikan tanahnya kita coba nanti kita tambahin tentang pengujian tentang swelling index atau yang mengindikasikan kalau tanah itu ada potensi swelling atau tidak gitu, atau ekspansif atau tidak. Jadi gitu. Kalau misalnya di situ wah ini bahaya nih, berarti kita coba cari daerah lain nih, daerah lain yang kira-kira tanahnya secara peta geologi itu bagus gitu. Kan tanahnya nggak ekspansif gitu kan, tanahnya bagus gitu kan, tidak ekspansif. Nah, mungkin jadi bahan pertimbangan di awal gitu. Kemudian peta hidrogeologi ini kayaknya kalau dilihat ini seperti ini ya, mungkin cadangan air dan teman-teman gitu ya, termasuk curah hujan gitu ya. Kemudian foto udara. Nah, foto udara juga jangan kita hiraukan. Kalau bisa ada foto udara, jadi pemetaan real di lapangan itu bisa kelihatan jelas gitu. Jadi tidak hanya kontur, tapi bangunan-bangunan itu terlihat jelas dari atas gitu kan. Jadi bisa untuk membantu untuk mengambil keputusan gitu. Kemudian penyelidikan sebelumnya di lokasi tersebut, yaitu tadi kalau misalnya memang di lokasi tersebut sudah ada bangunan existing, kalau bisa kita mendapatkan data tersebut gitu. Dengan data tersebut nanti kita bisa olah nih. Wah, ini ternyata di situ ada potensi tanah lunak misalnya gitu lagi. Tanah lunak berarti kalau misalnya di situ ada potensi tanah lunak atau di situ ada deposit tanah lunak berarti hal yang bakalan terjadi itu apa ya? Oh iya kalau misalnya kayak gitu berarti nanti ada bakal terjadi penurunan tanah tuh kalau tanah lunak atau konsolidasi gitu kan. Dan konsolidasi itu kan terjadinya bukan sehari dua hari tapi bisa bertahun-tahun gitu. Bisa 10 tahun, 15 tahun baru dia terjadi penurunan maksimal gitu kan. Nah, nanti di situ kita bisa lebih fokus untuk melakukan pengujian gitu. Jadi lebih lebih detail ya khususnya untuk konsolidasi gitu. Jadi di situ kita lakukanlah seperti itu sehingga bisa lebih akurat nanti data kita. Jadi melengkapi data yang ada sebelumnya itu. Kemudian selanjutnya adalah pengalaman sebelumnya dari lokasi yang dikaji. Nah, pengalaman misal itu misalnya di situ ada tanah lunak terus berbatasan dengan tebing gitu kan. Nah, siapa tahu waktu bangun yang dulu itu dia yang bangun-bangun tebing terus longsor gitu kan. Dia menggunakan slope misalnya atau kemiringan lerengnya itu 1:1 misalnya gitu. Ternyata pas digali dua apa 1 minggu kemudian longsor misalnya gitu. Nah, ternyata tanah di sana itu bisa dikatakan mungkin ada ekspansif gitu kan atau nilai C sama P-nya itu kecil gitu kan atau tergolong tanah lunak gitu. Nah, nanti kita lakukan penyelidikan ulang gitu kan. Penyelidikan ulang daerah situ. Nah, kita lakukan simulasi awal gitu kan, simulasi kecil-kecilan gitu. Mungkin nanti didapat waktu kita mengeplan atau merencanakan, wah, besok kalau misalnya kita bikin di sana, slope-nya jangan lebih tegak dari 1:1 atau jangan lebih tegak dari 45 derajat. Mungkin kita bikin 1:2 gitu kan, satu vertikal, dua horizontal. Yang implikasinya adalah nanti luas lahan yang diperlukan itu akan semakin lebar gitu, akan semakin luas, ya kan? Jadi slope-nya akan semakin landai, otomatis dia akan membutuhkan lahan yang lebih lebar dibandingkan slope yang atau lereng yang kemiringannya 1:1. Jadi begitu. Jadi terus kondisi iklim setempat. Nah, ini iklim kalau di Indonesia ya kurang lebih tropis lah ya iklimnya. Jadi nggak terlalu inilah. Kurang lebih mirip-mirip lah kalau tropis. Oke, nah ini mungkin contohnya ya, contoh peta topografi yang A ini. Di sini ada kontur-kontur, ketinggian gitu kan. Dia memperlihatkan ini kalau misalnya kita baca kalau misalnya kayak gini kan semakin ke atas gitu kan di sini makin makin ke atas ini makin gede berarti ini kan kota gunung gitu kan kota bukit gitu. Jadi harus bisa membaca kayak gini. Kalau misalnya kita taruh di sini misalnya bangunannya bisa jadi nanti pas ini ada ini aliran sungai aliran air ketika hujan bisa jadi malah kedorong air gitu kan kena apa banjir bandang misalnya kayak gitu. Kemudian yang kedua itu peta geologi ya itu tadi ini kan warna-warna itu menunjukkan dia deposit tanah apa ini di sini tuh. Misal nih kan, ini apa nih? Warna merah itu menunjukkan granit, diolit dan teman-temannya lah. Ini tim-tim geologi nih biasanya yang paham nih nama-nama begini nih. Tapi kita menunjukkan deposit tanah gitu. Nanti bisa jadi di sini ada deposit expansive clay gitu kan. Soil soil yang tanah clay yang bersifat ekspansif gitu. Atau clay yang sangat rendah nilai PI-nya atau plasticity index-nya gitu. Terus ini yang C ini adalah foto udara gitu kan. Ya,
Di sini kalau misalnya dibuat kontur, setelah foto kontur dilengkapi dengan misalnya foto udara, jadi kelihatan jelas. Oh ternyata di sini tuh padat penduduk itu. Nggak mungkin juga kan kita bangun di sini. Atau kalau misalnya kita mau bangun di sini berarti harus gusur banyak orang kan seperti itu. Dan kita harus memikirkan relokasinya dan ganti rugi lah terutama seperti itu. Kemudian peta hidrologi ya kurang lebih beginilah ya. Mungkin deposit air lah kira Jan dan teman-teman itu. Kemudian kita masuk coba ke apa sih sebenarnya penyelidikan tanah itu. Oke, apa gunanya penyelidikan tanah itu? Pentingnya apa kan kayak gitu. Kemudian ini penyelidikan tanah itu harus kita lakukan ya wajib ya. Kalau bisa apalagi kalau sudah skalanya skala industri gitu. Kalau rumah pribadi sih mungkin wajib gak wajib ya, terserah lah itu yang punya rumah kan gitu. Tapi kalau sudah namanya gedung, jembatan yang apa yang berkaitan dengan khalayak ramai umum gitu kan, nah itu wajib dilakukan gitu. Gitu. Jadi penyelidikan tanah itu harus memberikan deskripsi kondisi tanah yang relevan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan menetapkan dasar untuk penilaian parameter geoteknik yang relevan untuk semua tahap konstruksi. Jadi eh, dengan pengujian tanahnya kita harus tahu nanti deskripsi tanah gitu. Jadi bisa juga nanti kita bikin dengan pengujian tanah ini kan misalnya ada tiga kita posisi di paling pinggir, di tengah, sama di paling pinggir yang sebelah sana, jauh sana. Masing-masing misalnya 50 meter gitu. Nah nanti dari situ kita bisa tarik gitu. Kita nggak kita lakukan pengujian misalnya SPT sama-sama kedalaman 30 meter semua. Nah nanti dari situ kita bisa tahu tuh jenis-jenis tanahnya itu apa, deskripsi tanah itu apakah clay, apakah sand, apakah silt gitu kan. Dan nanti dari parameter juga ketahuan apakah di situ nanti ada apa namanya itu lensanya atau ada bouldernya gitu. Nah, dari ketiga ini nanti bisa kita hubungkan tuh seolah-olah tuh dari tiga bor itu kita potong sehingga nanti tampak cross sectionnya itu kelihatan tuh stratifikasinya tuh atau lapisan-lapisan. Oh, ternyata di situ tuh ada lapisan tanah lunak semakin ke arah sana, ke arah titik yang ketiga itu semakin tipis gitu. Yang titik satu ini semakin tebal nanti kelihatan itu garis-garisnya tuh. Karena nanti akan dihubungkan menjadi sebuah peta kontur apa itu namanya tadi? Itulah cross section itu tuh stratifikasi namanya gitu. Kemudian komposisi dan lingkup penyelidikan tanah harus didasarkan pada jenis dan perancangan konstruksi, misal jenis pondasi, struktur penahan tanah, lokasi, dan kedalaman konstruksi. Jadi penyelidikan tanah itu harus dicocokkan juga dengan kita mau bangun apa sih gitu. Misal kita mau bangun gedung kan paling ukuran misal 300 meter persegi ya. Di situ nanti ada ketentuannya tuh. Kita harus melakukan penyelidikan tanah sebanyak berapa gitu. Jangan disamakan dengan jumlah penyelidikan tanah yang untuk membuat jalan tol. Kalau jalan tol itu nanti jaraknya itu paling enggak ini titik yang pertama di sini, titik yang kedua itu nanti mungkin 100 meter kemudian gitu kan. Terus titik ketiga 100 meter ke sana lagi gitu kan. Nah, itu harus dibedakan gitu. Jadi komposisi pendidikan tanah itu harus dibedakan berdasarkan bangunan apa yang mau kita bangun di situ. Terus lagi, misalnya kita juga tuh mau melakukan penyelidikan tanah. Ah, saya mau bikin rumah sendiri tapi agak mewah dikit pakai penyelidikan tanah, pakai pondasi dangkal aja deh. Gitu kan. Kira-kira mungkin kedalamannya semeter. Ya mungkin dicoba aja dengan penyelidikan tanah, mungkin nggak usah dalam-dalam kan gitu. Paling cuma 10 meter cukup, apa 5 meter nggak perlu sampai 50 meter, paling cuma 10 meter, 5 meter cukup gitu. Seperti itu. Atau cukup dengan fansir aja, tidak usah NSP itu juga mungkin bisa kan gitu. Kita hanya mendapatkan shear strength seperti itu. Bedanya dengan gedung yang 8 lantai. 8 lantai nanti, wah masa pakai pondasi dangkal? Harus pakai pondasi dalam dong. Berarti kalau misalnya penyelidikan pondasi dalam, direncanakan pondasi dalam itu untuk tahapan awal itu sekitar 30 meter gitu kan. Karena dia mempelajari lingkungan sekitar tanahnya segitu, tanah ketemu tanah kerasnya, maka penyelidikan tanahnya itu harus harus lebih dari 30 meter, tidak boleh kurang gitu. Jadi gitu, itu sangat mempengaruhi itu nanti itu jenis struktur apa yang mau berdiri di atasnya. Terus titik-titik penyelidikan harus dapat mencerminkan variasi pada kondisi tanah, batuan, dan air tanah. Yaitu tadi, kalau misalnya, kan kalau pengujian tanah itu kan nggak bisa menerus gitu kan. Kita kan penyidikan di sini sama 50 meter ke sana gitu kan. 5 meter sebelah sana gitu kan bisa jadi beda. Jangankan 50 meter, 2 meter aja bisa bisa jadi berbeda gitu kan. Properties yang di sini sama properties yang di sana itu bisa jadi berbeda.
Makanya kalau misalnya kita melakukan pengujian tanah tuh kira-kira tuh jaraknya berapa ya? Antara titik satu dengan titik dua itu kira-kira jaraknya berapa yang kira-kira itu bisa mewakili antara titik yang ini sama titik itu gitu. Titik satu sama titik dua. Jadi harus bisa mewakilin tuh. Jadi nanti kita setidaknya tuh bisa mengambil nilai parameter rata-ratanya atau yang bersifat aman lah, konservatif untuk desain gitu. Jadi nggak bisa kita pakai yang ini cuman ini, kebetulan yang ini bagus kan, kita pakai yang ini, yang di sana tuh jelek. Karena jelek nanti jadinya bangunannya boros, saya pakai yang ini aja lah yang datanya bagus. Gitu. Ya nggak bisa seperti itu. Bagaimana kalau misal tiba-tiba dia bangun di lokasi yang tanahnya jelek, kan tidak bisa mewakili gitu. Jadi harus harus ada nilai, satu nilai mewakili, kira-kira begitu. Kemudian penyelidikan tanah harus dilakukan secara bertahap untuk memperoleh informasi yang komprehensif sepanjang perencanaan awal, perancangan atau detail engineering ya, dan pembangunan proyek. Jadi penyelidikan awal itu untuk menentukan posisi dan perencanaan awal dari bangunan, yaitu kalau untuk kayak visibility study dan proyek fit ya, front end engineering design. Jadi proyek awal ini yang masih dilakukan oleh owner sama konsultannya nih. Biasanya tuh di situ. Itu penyelidikan awal. Biasanya tidak terlalu detail gitu. Ya cuman tahu gambaran umumnya aja gitu. Kemudian penyelidikan tahap perancangan. Nah, itu sudah masuk ke DED nih. Detail Engineering Design gitu kan. Masuk ke kontraktor EPC-nya nih. Kemudian pemeriksaan kesesuaian hasil penyelidikan selama konstruksi. Jadi eh, saat si kontraktor EPC ini melakukan kegiatan konstruksi, dia juga harus memonitoring itu eh, benar nggak tanah yang dia selidikin sebelumnya itu dengan tahapan konstruksi. Jangan-jangan nanti ada temuan yang lebih jelek gitu. Gimana kalau seperti itu? Nah, itu. Jadi pemeriksaan itu harus terjadi di tiga tahap ini. Oke. Yang pertama kita masuk ke penyelidikan awal. Nah, ini penyelidikan awal ini harus direncanakan sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh memadai untuk hal-hal yang relevan di bawah ini. Nah, itu yang proses ini ya, proses feasibility study dengan proses fit tadi itu ya. Jadi dia melakukan penyelidikan tanah itu harus menilai stabilitas global dan kesesuaian umum di lapangan. Jadi secara umum aja nih, belum begitu detail. Yang penting oh dia cukup tahu tanah ini kurang lebih cukup bagus gitu kan. Misalnya tidak ada ekspansif, terus tanah kerasnya mungkin ada di 20 meter, di atasnya mungkin tanahnya lunak, terus ya sementara mungkin itu yang diketahui kan. Nah, jadi dia bisa mulai mendesain awal ini. Jadi mendesain awal. Itu minta tolong di mute dulu. Itu siapa ya? Oke. Jadi harus tahu itu di situ harus tahu. Jadi kita mendesain jadi harus gitulah ya untuk tahap awal. Kemudian menilai kesesuaian lokasi proyek dibandingkan dengan lokasi alternatif lainnya. Jadi kita biasanya punya pilihan itu nggak cuma satu. Misalnya ditaruh di lokasi A, kemudian lokasi B, lokasi C. Itu biasanya ketiga-tiga dicoba tuh. Mungkin nggak cocok, coba geser ke sini sedikit, geser ke sana sedikit gitu kan. Kira-kira yang paling efektif yang mana? Mulai dari galian timbunannya itu balance antara tanah yang untuk digali, tanah yang untuk nimbun itu kalau bisa eh, sama dengan nol kalau bisa ya. Atau mungkin kalaupun dia harus buang tanah sedikit gitu, nggak banyak gitu. Jadi itu cari kesesuaiannya. Terus parameternya bagus yang mana. Terus untuk mendapatkan materialnya itu gampang atau tidak di area tersebut itu nanti ada di proses penyelidikan tanah di eh, fit ya atau feasibility study. Kemudian menilai kesesuaian posisi bangunan. Nah, itu tadi cocok kan nih bangunannya taruh sini ya. Kalau misalnya saya geser ke sana, geser ke sini, itu ada dampak nggak ya ke tempat yang lain gitu. Misalnya di situ ada bangunan existing di sebelahnya, berdampak atau tidak. Gitu. Kemudian mengevaluasi efek yang mungkin ditimbulkan dari pembangunan terhadap lingkungan, seperti bangunan tetangga, struktur, dan lokasi bangunan. Yaitu tadi, misal kita membangun dekat dengan area existing gitu kan, kayak yang kemarin kita presentasikan itu membangun di sampingnya kira-kira jaraknya mepet lah mungkin 10 meter kali apa 5 meter gitu kan dari pagar di sebelahnya sudah ada bangunan itu kita harus kita lihat itu kalau misalnya saya bangun di situ dengan pondasi tiang pancang nih pondasi tiang pancang yang dipukul itu kira-kira berbahaya nggak ya dengan bangunan yang ada di sekitarnya gitu
Atau boleh aja kalau misalnya kita mau menggunakan tiang panjang yang PC pile itu, tapi dengan menggunakan alat yang tidak dipukul atau menggunakan HSPD yang hidrolik itu yang ditekan itu, bukan dipukul. Itu efek getarannya minimum. Bisa nggak ya kira-kira? Oke, itu terjadi penilaian. Atau sebenarnya bisa pakai HSPD, tapi kira-kira nanti efek ketika dia dipancang ngerusak kebangunan sebelahnya nggak ya? Kalau ada pile heaving atau dan lain-lain gitu. Kalau misalnya nggak juga, berarti metode itu nggak bisa kita pakai gitu. Berarti kalau bisa, coba kita pakai bore pile gitu. Bore pile kan berarti tanahnya dihilangin terus dicor. Oh ternyata bisa gitu kan. Ya udah berarti itu bisa dieksekusi gitu. Kalau misalnya tidak bisa juga, karena wah ini nanti kalau pakai bore pile kok kotor nih, banyak tanah-tanah hasil galian kotor. Nggak usah lah kalau kayak gitu. Ya udah kita pindah aja bangunannya ke sebelah yang agak jauh dikit gitu. Jadi nanti kita bisa pakai tiang pancang di situ kan, nggak usah pakai bore pile. Bisa jadi seperti itu. Jadi dia harus menilai ke siswanya aja dulu. Jadi kira-kira begitu. Kemudian yang selanjutnya itu mengidentifikasi daerah sumber material konstruksi. Jadi kira-kira di sana kalau misalnya pakai borpel atau pakai pakai fondasi tiang panjang, misalnya kita proyeknya ada di Papua misalnya kayak gitu kan. Misalnya ada di Papua, itu untuk dapetin PC file itu bisa nggak ya gampang ya? Yang jual di sana di mana ya gitu? Atau kalau misalnya kita nanti metodenya misalnya bikin pipe rack atau itu pipe rack kayak kemarin itu ya, rack pipa itu kalau pakai misalnya dicor pakai beton, nanti batching planya ada nggak ya di situ? Atau kalau susah ya udahlah kita pakai steel aja, gampang tinggal dikirim dilas aja di sana kan, nggak usah pakai cor-coran gitu, dan lebih cepat bisa dipilih gitu. Kemudian mempertimbangkan kemungkinan metode pondasi dan perbaikan tanah ya itu tadi yang sudah kita bahas di atas tadi ya. Jadi mau pakai pondasi dangkal kah, pondasi dalam kah, atau tanah tersebut tadi tanah lunak perlu di improve improve dulu kah, atau menggunakan PVD kah, atau yang lain gitu kan, atau apa itu dynamic compaction lah atau dan teman-temannya gitu kan. Nah itu terjadi di eh, tahapan penyelidikan awal itu nanti. Dia ada rekomendasinya. Kemudian merencanakan penyelidikan utama, tahap perancangan dan penyelidikan tambahan termasuk identifikasi zona tanah yang mungkin dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap perilaku struktur. Nah, itu kalau misalnya sudah nih yang tadi tanah awal, kemudian kita harus berpikir ke penyelidikan tanah tahap lanjutan nih, yaitu untuk proses DED atau Detail Engineering Design, gitu kan. Nah, di situ eh, dari awal kan tadi bisa kita lihat, oh di sini tanahnya lunak. Oke, kalau misalnya tanahnya lunak di sana, berarti kita perlu penyelidikan tambahan, yaitu yang ada kaitannya dengan konsolidasi gitu. Kemudian kalau misalnya itu kalau misalnya tanahnya lempung ya atau clay. Kalau misalnya tanahnya nanti pasir, berarti kan pasir lusen gitu kan. Berarti tanah di situ harus diperbaiki supaya tidak terjadi likuifaksi gitu. Berarti nanti metodenya apa? Ya udah, banyak metodenya bisa dipakai nanti stone column atau pemadatan dengan dynamic compaction atau apa itu namanya tuh apa yang replacement replacement itu nanti ada di belakang itu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Oh, jadi berarti kita nanti akan melakukan penyelidikan tanah lanjutan berupa seperti ini itu tambahannya. Apakah mungkin nanti lokasinya semakin dekat? Apakah yang tadinya kita melakukan penyelidikan tanah hanya menggunakan CPT atau sondir, kemudian untuk penyelidikan lanjutan kita menggunakan CPTU kan yang bisa mengukur pore water pressure dan sekaligus untuk apa itu namanya menyelidiki permeabilitas lapangan langsung ya tanpa mengambil sampel gitu kan, atau mungkin bisa diolah lebih lanjut menjadi kemampuan untuk mendeteksi potensi likuifaksi di daerah tersebut. Tuh. Misal nih contoh kasusnya itu seperti ini. Misal kita ingin membangun suatu pabrik lah ya, pabrik di lokasi ini di Papua nih. Jadi ini objektif soil invest yang harus dilakukan nih misalnya. Kita mau jauh nih di Papua nih. Kira di sini. Kira-kira apa nih yang perlu di completionnya untuk invest report itu apa? Yang pertama adalah mendapatkan detail informasi tentang subsurface condition atau kondisi permukaan bawah tanah ya pada lokasi project itu. Jadi kita harus tahu tuh kira-kira stratifikasi lapisan-lapisan tanahnya itu gimana ya. Apakah di situ ada lucerne, apakah ada soft clay yang masing-masing mereka itu memiliki potensi bahaya yang
berbeda-beda gitu kan. Apakah ada apa itu namanya? Lensa, apakah ada boulder di situ? Apakah tanah juga di situ tuh berupa kapur, karang-karang itu? Nah, itu juga bahaya kan. Kalau misalnya karang-karang itu kan cenderung ada rongga gitu di dalamnya. Jadi bisa dikatakan agak sedikit menipu lah ininya, hasilnya itu. Bisa jadi nanti pas kita pukul itu berupa batu, nggak taunya jeblos gitu kan. Karena di dalamnya ada terowongan atau ada rongga-rongga yang memang terbentuk alamnya seperti itu. Jadi gitu itu harus harus paling tidak harus ada gambaran pertamanya seperti itu. Kemudian mendapatkan sampel undisturbed dan sampel disturbed untuk untuk identifikasi visual. Jadi kalau misalnya sampel undisturbed itu UDS itu undisturbed sampel itu biasanya salah satunya untuk mengetahui permeabilitas. Yaitu permeabilitas itu adalah kecepatan air untuk melalui rongga-rongga tanah gitu. Ini ada kaitannya dengan nanti konsolidasi ya. Ada berapa lama waktu konsolidasi yang diperlukan yang terjadi pada satu lapisan tanah itu, yaitu dengan dilakukan uji permeabilitas itu. Kemudian disturb sampel, ya disturb sampel ini bisa macam-macam lah, bisa untuk apa ya visual dilihat secara visual juga juga bisa. Atau ini nih untuk Atterberg limit ya, itu kan atau triaksial gitu kan tes triaksial dan lain-lain itu. Kemudian untuk mendapatkan eh, kemudian objektif selanjutnya adalah untuk mendapatkan tanah yang akan digunakan untuk tes di laboratorium. Yaitu nanti banyak tuh macam-macam itu untuk diuji laboratorium. Jadi ini kita dapat sampel, kita mau lakukan tes uji laboratorium. Salah satunya yaitu grain size analysis. Apakah tanah di sana itu tergolong pasir, apakah tergolong silt, apakah tergolong clay. Itu salah satunya ujinya seperti itu ya, uji laboratorium. Itu bisa menentukan nanti perilaku tanahnya dan cara perhitungan untuk pondasinya gitu kan, pondasi strukturnya. Kemudian eh, untuk mendapatkan parameter tanah dari physical properties dan engineering properties. Ya, jadi yaitu tadi kita harus mendapatkan nilai C, P gitu kan, apa itu namanya kohesi gitu kan, sudut geser dalam dan lain-lain itu nanti kan ada korelasinya itu nanti. Kemudian ujung-ujungnya kalau sudah dapat data itu, ujung-ujungnya kita akan menghitung bearing capacity tanah itu di situ, baik untuk pondasi dalam ataupun pondasi dangkal gitu. Ujung-ujungnya ke arah sana gitu. Kemudian setelah mendapatkan itu, ujung-ujungnya kita akan mengeluarkan rekomendasi gitu. Rekomendasi misalnya ya udah pakai untuk beban sekian, untuk beban 10 kilonewton atau beban 10 kilo Pascal kita butuh pondasi misalnya 1 kali 1 meter dengan kedalaman 1 meter misalnya kayak gitu. Ya rekomendasi lah, rekomendasi soil reportnya kurang lebih seperti itu. Dan ini misalnya tempat yang tadi masih kita, misalnya dia ingin mengadakan penyelidikan awal berupa yaitu onshore drilling misalnya 2 titik kedalamannya 30 meter. Kemudian shore drilling berarti yang di pantai ya, di pantai sana yang di air itu 1 titik kedalaman 40 meter. Kemudian dilakukan pengujian CPTU, yaitu sondir yang bisa mengukur excess per water pressure atau nanti bisa mengukur permeabilitas secara langsung ya, gitu. Itu ya kedalamannya biasanya dia semampunya tuh biasanya tuh, tergantung dia pakai berapa ton kayak gitu. Kemudian test pit ini tuh tanahnya tuh digali, biasanya kedalaman kurang lebih 1 sampai 2 meter ya, kalau nggak salah itu digali. Terus nanti dia dilihat tuh secara langsung visual itu, oh ini lapisan tanahnya ternyata warnanya begini. Kadang ada diuji pakai NaCl apa-apa itu HCl itu ada reaksinya atau gimana gitu. Dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian dari hasil itu, hasil pengujian tadi yang field work itu, ada juga nanti dia target untuk laboratori work-nya atau pekerjaan untuk laboratorinya tuh. Salah satunya atau biasanya itu yang dilakukan adalah indeks properties, di mana indeks property test itu kandungannya atau jenis-jenis tesnya itu ada yang moisture content, density, unit weight gitu kan, specific gravity, particle size distribution gitu kan. Ya ini untuk mengetahui yaitu tadi distribusi partikel tanah itu kan. Nanti kategorinya bisa lari ke sand, silt, atau clay kan gitu. Kemudian Atterberg limit.
Tebing limit juga bisa digunakan untuk mengetahui plastic limit, liquid limit, sama plasticity index. Ini kaitannya dengan swelling ya. Swelling, potensi dia tanahnya itu ekspansif atau tidak, itu salah satunya untuk mengukur itu. Kemudian ada lagi nih mechanical properties ya kan. Ada mechanical properties yaitu dia melakukan unconfined compression test. Jadi langsung ditekan bebas saja kayak gitu kan. Nanti dia langsung dapat shear strength kan seperti itu. Kemudian triaxial UU, yaitu triaxial UU itu juga akan mendapatkan nilai kohesi gitu. Kemudian triaxial CU gitu kan. UU itu kepanjangan unconsolidated undrain ya. Kemudian kalau CU triaxial test itu adalah consolidated drain. Consolidated drain. Jadi nanti di situ dia ada dua parameter yang didapat itu. Kalau yang CU itu adalah parameter nilai CU CU total, P total, kemudian C efektif dan P efektif. Nanti didapatkan dua dua parameter itu. Kemudian untuk triaxial test, consolidation test ya. Consolidation test ya tadi untuk mengetahui biasanya itu apa tuh parameter konsolidasinya. Salah satunya itu CV, CC, CR gitu kan. Itu bisa didapatkan dari situ. Dan itu nanti nilai-nilai itu digunakan untuk menghitung penurunan tanah konsolidasi ya. Bukan immediate settlement, tapi consolidation settlement gitu. Kemudian swelling test. Ya, swelling test itu ya itu tadi diambil sampelnya kurang lebih ya segede gini, kemudian dikasih air, nah, tekanan pressure ke atasnya berapa, kurang lebih gitu, pakai alat-alat konsolidasi kalau nggak salah itu nanti. Silakan nanti teman-teman itu ini tes di ini ya di lab ya, mungkin Mektan ya kalau nggak salah itu nanti dilakukan pengujian ini nih, biasanya ada praktikumnya. Kemudian one dimensional swelling test ya itu sama lah ya. Kemudian pengujian batuan ya. Nah, ini biasanya jarang sih memang kita lakukan ini. Kalau yang di tempat saya ya jarang ketemu, biasanya ini ya mungkin kalau daerah-daerah gunung kali ada ini. Kemudian chemical test. Ya, chemical test ini banyak macamnya. Ada yang untuk organik, ada yang sulfat gitu kan. Ada yang pH soil. Nah, ini kaitannya nanti kalau sulfat sama pH soil ini kaitannya itu tanah di sana itu kan biasanya ada air ya, air tanah gitu. Apakah dia bersifat asam gitu. Nah, kalau misalnya bersifat asam, nanti ujung-ujungnya tipe semen yang kita gunakan untuk fondasi itu beda gitu. Beda dengan semen yang untuk struktur atas gitu. Misal nih, wah di sana pH-nya kecil nih, pH-nya 1 atau 2 gitu kan, berarti kan asam nih. Nah, atau sulfatnya tinggi gitu kan, apa H2SO4 itu tinggi. Nah, nanti biasanya kalau untuk tipe-tipe pondasi yang di lokasi seperti itu, dia akan menggunakan semen tipe 5 gitu. Semen tipe 5 itu yang tahan terhadap sulfat. Dan itu memang sudah ada peraturannya gitu. Biasanya di spesifikasi juga disebut. Dan untuk struktur atasnya karena dia tidak kontak langsung dengan tanah bisa mungkin menggunakan tipe 1 yang semen-semen biasa kita pakai ini untuk rumah-rumah biasa lah gitu. Kemudian dilakukan test pit. Nah, ini test pit itu untuk mengetahui ini kira-kira indeks properties ya. Ada moisture content, density, specific gravity, particle size distribution, dan Atterberg limit gitu. Kemudian mechanical properties ada CBR ya, kira-kira begitu. Mungkin dari sini ada yang mau tanya dulu? Bentar ya, ini coba saya ini dulu. Ada yang mau ditanya kira-kira? Bentar, saya coba ini dulu. Oke, kalau ndak ada, coba kita lanjutkan. Kemudian ini yang kemudian selanjutnya adalah penyelidikan tanah tahap perancangan. Ya ini bisa dikatakan ke detail engineering design ya, detail engineering design. Jadi memang harus kita apabila penyelidikan tanah awal tidak memberikan informasi yang diperlukan untuk menilai aspek yang disebutkan di item penyelidikan tanah awal, maka penyelidikan tambahan harus dilakukan pada tahap perancangan. Misal melakukan pengujian downhole test untuk mengetahui nilai shear wave velocity yang berguna untuk menentukan site class pada suatu lokasi proyek. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya tadi dirasa penyelidikan tanah awal itu masih ada yang kurang atau kira-kira masih ada yang ganjil gitu kan. Wah, ini kayaknya untuk penyelidikan site class sebenarnya bisa, penentuan site class itu bisa menggunakan nilai NSPT sama nilai CU, tapi dua-duanya itu merupakan
satu korelasi ya, nilai CU. Nilai CU itu bisa didapat dari nilai N. Nah, kita paling tidak membutuhkan satu yang dia tuh tidak berkaitan gitu, yaitu downhole gitu kan, downhole test. Jadi untuk melakukan pengidentifikasian side class. Jadi nanti kalau side classnya ini makin kan ada S apa itu S S A S B S C S D S E S F gitu sampai F kalau nggak salah itu. Jadi semakin ke bawah itu semakin menuju ke F itu tanahnya semakin jelek gitu biasanya. Atau semakin lunak gitu. Atau ada tanah yang F itu adalah kondisi khusus. Jadi kira-kira begitu. Implikasinya apa? Semakin jelek tanahnya maka cost yang kita gunakan akan semakin besar karena fondasinya juga dan struktur atasnya akan didesain dengan lebih kuat gitu. Yang kolomnya harusnya 40 kali 40 jadi 50 kali 50 karena tanahnya jelek. Jadi gitu. Nah, ini tahap selanjutnya kalau misalnya di detail engineering sudah kita lakukan, biasanya kan di desain. Nah, setelah didesain, kita akan eksekusi di lapangan, masa masa fase konstruksi ya. Nah, masa konstruksi. Nah, sejumlah pemeriksaan uji tambahan perlu dilakukan selama konstruksi untuk memeriksa apakah kondisi tanah itu sesuai dengan hasil penyelidikan tahap perancangan dan sifat-sifat material konstruksi serta pekerjaan konstruksi sesuai dengan yang diantisipasi berdasarkan hasil penyelidikan tanah sebelumnya. Jadi kita nyocokin nih kira-kira tanah yang kita penyelidikan awal yang digunakan untuk mendesain itu sama dengan kondisi yang sekarang dikonstruksi, gitu kan? Nah, selanjutnya pemeriksaan kesesuaian hasil terhadap penyelidikan sebelumnya dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Periksa profil tanah pada saat menggali. Misal kita lagi mau bikin pit gitu kan. Pit itu berarti bak yang ada di bawah tanah gitu kan. Kayak kemarin itu kan artinya kita harus gali dulu nih. Ya bisa kedalaman yuk, bisa 3 meter, 4 meter, 5 meter gitu kan. Di situ nanti ketahuan tuh. Ini lapisan tanahnya cocok dengan yang soil invest yang kita lakukan tuh tadi saat proses desain itu. Kalau cocok lanjut, jadi tidak masalah. Tapi kalau misalnya tidak cocok, berarti harus ada penyelidikan tambahan. Kemudian kita lakukan inspeksi dasar galian. Masih sama nggak nih material dengan yang kita kita omongin tadi itu. Kemudian pengukuran tinggi muka air tanah atau tekanan air pori dan fluktuasinya. Sama nggak posisinya dengan ini? Dengan yang kita lakukan di penyelidikan tanah awal itu. Atau jangan-jangan karena ada posisi galian itu muka air tanahnya jadi turun gitu kan. Nah itu nanti ada resikonya lagi tuh kalau misalnya muka air tanahnya turun itu. Kemudian pengukuran perilaku bangunan atau fasilitas sipil sekitar pembangunan gitu kan. Nah, apakah nanti ketika digali tanah apa bangunan di sampingnya itu terdampak akibat mungkin penurunan muka air tanah? Karena dengan penurunan muka air tanah itu maka akan meningkatkan tegangan efektif ya. Dengan meningkatnya tegangan efektif maka akan meningkatkan atau mengakibatkan terjadinya konsolidasi ya. Kayak gitu. Atau penurunan tanah, settlement tanah, konsolidasi gitu. Kalau tanahnya clay gitu. Kemudian pengukuran perilaku kegiatan konstruksi yang sedang dilakukan. Jadi harus tetap dilihat terus gitu, dimonitoring terus gitu. Jadi nggak lepas sampai cuma sebatas detail engineering aja. Kemudian hasil pemeriksaan di atas harus diperiksa terhadap perancangan yang telah disusun berdasarkan penyelidikan sebelumnya. Bila diperlukan lakukan perubahan perancangan berdasarkan temuan-temuan diperiksa di atas. Misal kita udah mendesain sesuai dengan soil report yang awal, penyelidikan tanah yang awal itu yang yang tadi nomor 2. Kemudian pada saat konstruksi kita gali tanahnya. Ternyata di posisi galian itu yang tadinya menurut report yang awal itu adalah tanahnya bagus, ternyata di tengah-tengah itu ketemu tanah soft clay gitu kan. Nah itu di situ kalau misalnya lokasi cuma adanya di situ, maka dia harus melakukan simulasi ulang khusus untuk itu. Pitnya, misalnya itu galian dalam gitu kan, propertiesnya itu harus disesuaikan dengan temuan akhir gitu. Jadi begitu. Jadi nanti kita simulasikan lagi apakah ini masih aman nggak ya? Kalau misalnya masih aman,